Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Diana Wolaning Tias dengan NIM 2019-710786 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari UD Diva Cake. Nah, industri makanan menjadi salah satu industri yang perkembangannya cukup pesat saat ini. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia juga mendorong berbagai jenis makanan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia hingga berkembang menjadi industri makanan. Hal ini membuat bisnis kuliner menjadi bisnis yang menjanjikan, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Kue tradisional merupakan jenis kue yang disukai sebagian besar masyarakat Indonesia. Biasanya kue tradisional ini dihidangkan sebagai selingan makanan dalam sehari-hari. Selain karena harganya yang terjangkau, cita rasa yang diberikan kue tradisional ini juga enak. Ini memunculkan ide baru di bidang kuliner. Bisnis kue yang masih diminati oleh masyarakat ini dalam sektor industri rumah tangga, pembuat kudapan, banyak pelaku bisnis kuliner yang mulai bersaing dengan meningkatkan inovasi pada produknya demi mempertahankan kelangsungan usaha. Tak terkecuali oleh UD Diva Cake yang merupakan salah satu bagian dari kampung kue Surabaya yang memang spesialis di bidang kue tradisional. Pelaku usaha dari UD Diva Cake ini melakukan produksi kue di rumah dengan menggunakan ruang produksi yang tidak luas, peralatan seadanya yang dimiliki. Namun hal tersebut tidak membuatnya putus asa dan tetap memiliki semangat serta tanggung jawab dalam menerima dan mengerjakan pesanan yang ada, sehingga usaha ini perlu diberikan pembiayaan atau kredit guna mendorong keberlangsungan usaha serta perluasan bisnis agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan informasi perusahaan. Usaha UD Diva Cake ini merupakan usaha perorangan yang didirikan pada tahun 2002, di mana pengurus usaha tersebut memiliki nama yakni Ibu Elva Susanti dengan jumlah karyawan 3 orang dan alamat usaha yang berada di Jalan Rungkut Lor, Gang 2, nomor 8, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan nomor telepon 0819 1805 9441 dengan akun sosial media yang bisa dihubungi adalah @diva_kue tradisional. Selanjutnya adalah tujuan pembiayaan. Tujuan UD Diva Cake ini sendiri adalah mengajukan pembiayaan karena keterbatasan dana dalam mengembangkan usahanya, sehingga membutuhkan penambahan modal mengingat usaha ini perlu adanya toko agar konsumen dapat datang secara langsung ke tempatnya. Selain itu, permintaan akan kue tradisional juga semakin meningkat sehingga ini membutuhkan peralatan yang lebih memadai. Ini juga membuat usaha UD Diva Cake lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga mampu memperluas pangsa pasar bahkan keluar Jawa Timur. Baik, selanjutnya adalah gambaran usaha. UD Diva Cake ini merupakan salah satu unit dagang yang berasal dari kampung kue. Usaha ini berdiri ketika pemilik berhenti dari pekerjaan sebagai karyawan di suatu perusahaan. Ini dikarenakan beliau telah memiliki 2 anak, tetapi karena tidak ingin menganggur terlalu lama, maka pemilik mencoba untuk membuat kue. Berawal dari pemilik yang sudah memiliki basic untuk membuat kue-kue tradisional dan mendapatkan testimoni yang baik dari suami serta tetangganya. Oleh karena itu, pemilik mengembangkan usaha ini menjadi usaha kuliner yaitu kue tradisional. Awal berdirinya UD Diva Cake ini memang tidak berjalan seperti sekarang karena produksi kue-kue ini didistribusikan di pasar sehingga apabila kue yang dijual tidak habis maka akan dikembalikan kepada produsen. Selain itu, karena memang kue tradisional cenderung cepat basi, maka ini merugikan pemilik UD Diva Cake. Tapi setelah berjalannya waktu yang cukup lama, pemilik kemudian memikirkan opsi lain untuk mendistribusikan kue tradisionalnya, yaitu dengan sistem by order. Dengan begitu, kue hanya diproduksi sesuai dengan pesan pembeli sehingga meminimalisir terjadinya resiko. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Erika Kewiandra dengan NIM 2019-710808.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan analisa kualitatif pada aspek manajemen. Aspek ini ditekankan pada penilaian karakter dan reputasi dari manajemen usaha. Pemilik dari UD Diefakek ini merupakan orang yang ramah dan dapat dipercaya. Terlihat dari informasi pengajuan pembiayaan sebelumnya bahwa ia memiliki itikat baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan sehingga tidak termasuk pada daftar hitam Bank Indonesia. Selain itu, riwayat pendidikan dari pemilik usaha ini yaitu lulusan sarjana sehingga memiliki wawasan yang luas terkait dengan usaha yang dijalankan dan juga terkait dengan pengajuan kredit pada bank. Selanjutnya pada aspek produksi. Yang pertama, profil produk. Produk dari usaha ini terdiri dari bermacam-macam kue tradisional, seperti pai buah, puding, lumpur surga, kue tok karakter, dan kue lainnya sesuai dengan pesanan konsumen. Konsumen biasanya memesan kue untuk hidangan lebaran, ulang tahun, pengajian, acara keluarga, dan acara lainnya. Yang pertama ada pai buah. Produk ini merupakan kue dengan fla manis yang dipadukan dengan buah-buahan sebagai topping. Kulit pai terbuat dari campuran tepung terigu, gula, dan butter yang dicetak dan dipanggang. Sedangkan flanya sendiri terbuat dari campuran susu, gula, tepung maizena, dan kuning telur. Kulit pai yang sudah matang akan diisi dengan fla dan dihias dengan potongan buah. Kemudian yang kedua ada puding. Produk ini merupakan produk yang memiliki tekstur lembut dengan berbagai rasa. Biasanya sesuai dengan permintaan konsumen. Puding terbuat dari susu, agar-agar, gula, dan tambahan bahan sesuai rasa. Puding nantinya akan dicetak pada cup berukuran kecil. Yang ketiga ada kue lumpur surga. Kue ini memiliki tekstur seperti puding dengan dua lapisan, yaitu lapisan putih dan lapisan hijau. Lapisan putih atau lapisan atas terbuat dari santan, tepung beras, tepung maizena, gula pasir, dan garam. Sedangkan lapisan hijau atau lapisan bawah terbuat dari tepung terigu, santan, air pandan, telur, dan gula pasir. Kue lumpur surga akan disajikan dalam cup aluminium foil. Kemudian yang selanjutnya ada kue tok karakter. Kue ini dibungkus dengan kulit dari bahan ketan yang lengket dan lembut dengan isian manis di tengahnya. Bentuk dari kue tok ini bermacam-macam sesuai karakter yang diinginkan konsumen. Misalnya buah apel dan jeruk. Kue ini biasanya diisi dengan olahan kacang hijau di tengahnya. Produk dari usaha ini bisa dipesan satuan ataupun sepaket yang biasa disebut dengan kue nampan. Kue nampan ini berisi beberapa jenis kue yang disajikan dalam nampan berukuran sedang. Harga dari produk ini berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per pieces. Yang kedua yaitu ada karyawan. Karyawan dari usaha ini berjumlah 3 orang beserta pemiliknya. Namun jika pesanan banyak, maka pemilik akan meminta bantuan kepada tetangga sekitar. Produksi dilakukan maksimal 8 jam sebelum pengiriman sesuai dengan jumlah pesanan dan jenis kue yang dipesan. Adapun dari aspek pemasaran, yang pertama pesaing. Di daerah Surabaya sangat banyak produsen kue tradisional yang memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, pesaing dari UD Diefakek ini salah satunya adalah Cake Shop Nyonya Yasmin Zen yang sama menjual kue-kue tradisional di Surabaya. Yang kedua ada distribusi. Sebagian besar konsumen dari UD Diefakek ini berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Jombang. Pengiriman kue menyesuaikan pesanan dari konsumen, bisa dengan pick up, delivery, atau melalui Grab. Hingga saat ini, produksi paling banyak sekitar 4.000 dus dengan isi 8.000 pieces kue yang dikirim ke daerah Jombang. Selain distribusi secara online, pemilik usaha juga berencana membangun toko resmi agar konsumen dapat datang langsung dan merasakan kue tradisional di tempat. Yang ketiga, strategi STP. Pertama, segmenting. Segmentasi geografi yang digunakan adalah daerah Surabaya dan sekitarnya. Kemudian segmentasi demografinya yaitu konsumen dengan usia antara 17 hingga 60 tahun.
mulai dari remaja, mahasiswa, ibu-ibu, dan bapak-bapak. UD Dieva Cake ini memilih kelompok konsumen berdasarkan minat dan personalitinya pada makanan, khususnya kue tradisional. Kedua, targeting. Target konsumen pada usaha ini yaitu dengan rentang usia 17 hingga 60 tahun, khususnya ibu-ibu pada usia 30 tahun ke atas di daerah Surabaya dan sekitarnya yang cukup aktif menggunakan internet serta membutuhkan kue-kue tradisional untuk dijadikan hidangan pada acara keluarga, ulang tahun, lebaran, pengajian, dan acara lainnya. Ketiga, positioning. Usaha ini ingin menonjolkan kue menggunakan bahan alami dengan harga terjangkau serta cita rasa yang nikmat. Kelebihan yang menonjol dari usaha ini yaitu tergabung pada komunitas Kampung Kue Surabaya, di mana telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang keempat, ada bauran pemasaran 4P, terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Produk dari usaha ini sangat bervariasi, sehingga banyak pilihan kue yang disediakan. Konsumen juga dapat memesan kue sesuai dengan permintaan dan kebutuhannya. Konsumen tidak perlu khawatir karena kue-kue yang diproduksi tidak mengandung bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, ada price. Strategi penetapan harga yang digunakan dalam usaha ini yaitu market based pricing, di mana dalam penetapan harga pemilik mempertimbangkan faktor pasar, yaitu konsumen dan pesaing. Usaha ini mematok harga yang sangat terjangkau, yaitu berkisar 3.000 hingga 5.000 per pieces. Ketiga, place. Lokasi dari usaha ini berada di rumah Ibu Elva selaku pemilik usaha. Meskipun usaha ini belum memiliki toko resmi untuk beroperasi, namun lokasi yang digunakan saat ini sangat strategis karena berada di wilayah Kampung Kue yang sudah terkenal di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya. Lokasi usaha ini juga dekat dengan pasar sehingga memudahkan dalam pembelian bahan baku. Keempat, ada promotion. Promosi dari usaha ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan website Kampung Kue Surabaya, serta dari mulut ke mulut. Usaha ini merupakan bagian dari Kampung Kue Surabaya yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Bogasari Baking Center, PT HM Sampurna, PT Telekom Jawa Timur Citylink, Dinas Koperasi Kota Surabaya, dan Universitas Hayam Buruk Perbana Surabaya yang membantu dalam pemasaran usaha ini agar dikenal oleh masyarakat luas. Usaha ini juga memberikan potongan harga jika melakukan pembelian minimal 2.000 pieces. Kemudian berdasarkan aspek legal, usaha ini telah memiliki nomor induk berusaha sebagai bentuk identitas pelaku usaha yang berfungsi untuk mendapatkan izin usaha dan operasional. Nomor induk berusaha dapat dilihat pada gambar yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya ada aspek makroekonomi. Pada tahun 2023 akan ada resesi, yaitu kondisi di mana ekonomi negara memburuk. Tetapi hal ini tidak berpengaruh pada bisnis kue tradisional, sebab sejatinya masyarakat tetap akan membeli produk karena merupakan makanan untuk dikonsumsi walaupun sebagai hidangan selingan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019710059. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai analisis kuantitatif. Pada analisis ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan rasio keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan dari UD Dieva Cake per 31 Oktober 2022. Usaha ini memiliki kas sebesar 33 juta dan perlengkapan sebesar 9 juta sehingga total aset lancarnya yaitu 42 juta, dan untuk peralatannya sebesar 19 juta, untuk bangunannya sebesar 200 juta sehingga total aset tetapnya sebesar 219 juta. Kemudian dari total aset lancar dan aset tetap tadi diperoleh total aset
dari UDDFA Cake yaitu sebesar 261 juta. Untuk kewajibannya sendiri terdiri dari utang dagang sebesar 20 juta dan utang bank sebesar 71 juta, sehingga total utang dari UDDFA Cake yaitu 91 juta. Untuk modalnya sendiri yaitu 170 juta, sehingga total kewajiban dan modal yaitu sebesar 261 juta. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dari UDDFA Cake per 31 Oktober 2022. Jadi usaha ini memiliki pendapatan sebesar 60 juta dan untuk laba bersihnya sendiri yaitu sekitar 30-40% dari pendapatan tersebut. Jadi untuk laba bersih yang diterima yaitu Rp26.154.570. Hasil ini sudah dikurangi dengan beban operasional maupun non-operasional. Yang selanjutnya yaitu rasio keuangan. Jadi untuk cash rasio dari UDDFA Cake ini sebesar 165% dan untuk current rasionya yaitu 210%. Untuk aset turnovernya sebesar 0,23 dan untuk debt to asset ratio sebesar 34,87%. Untuk debt to equity ratio sebesar 53,53% dan untuk GPM-nya yaitu 58,90% dan untuk OPM sebesar 44,26%. Untuk NPM-nya yaitu sebesar 43,59% dan untuk ROA sebesar 10,02% dan ROE yaitu sebesar 15,39%. Pada kebutuhan modal kerja dari UDDFA Cake ini memerlukan permodalan untuk pembelian alat atau mesin dan toko. Jadi yang pertama yaitu oven. Ini digunakan untuk memanggang dan memanaskan kue dengan suhu yang bisa diatur sehingga lebih praktis dan juga dapat menghemat tenaga serta waktu dalam memproduksi produk kue-kue dalam jumlah yang besar. Untuk harganya sendiri sebesar Rp8.475.700. Kemudian untuk yang kedua yaitu mixer duduk. Ini digunakan untuk mengaduk adonan kue dengan kapasitas besar yaitu 15 liter sehingga produksi akan lebih efisien. Untuk harganya sendiri sebesar Rp5.595.000. Yang ketiga yaitu etalase kue, digunakan untuk display atau memamerkan kue-kue yang dijual kepada calon pelanggan. Dan etalase ini juga dilengkapi dengan suhu pendingin untuk menjaga kualitas kue agar tidak basi. Untuk harganya sendiri yaitu Rp1.975.000. Selanjutnya yaitu mesin kasir, digunakan untuk menghitung dan menyimpan uang hasil dari penjualan kue-kue tradisional. Untuk harganya yaitu Rp500.000. Kemudian yang terakhir yaitu toko. Ini digunakan untuk mengembangkan usaha agar pembeli dapat datang langsung ke tempat dan memilih sendiri varian kue yang diinginkan. Lokasinya berada di daerah Rungkut, tepatnya di New Grand Hills Residence 2. Untuk harganya sendiri yaitu sebesar Rp245 juta. Sehingga total modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp261.545.700. Selanjutnya yaitu agunan. Agunan yang digunakan pada pembiayaan ini adalah sertifikat rumah pemilik usaha yang berada di alamat Jalan Rungkut Lor Gang 2 nomor 8 Surabaya. Harga pasar dari rumah tersebut yaitu sebesar 500 juta, sehingga ini dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan karena lebih besar dibanding dengan modal yang dibutuhkan. Selanjutnya pada analisa kemampuan bayar, jadi angsuran per bulan yang akan dibayarkan oleh UDDFA Cake ini sebesar Rp8.718.190.
ini diperoleh dari modal kerja yang dibutuhkan, yaitu sebesar Rp261.545.700 ditambah dengan margin sebesar 20%, yaitu Rp52.309.140 dan dibagi dengan 36 bulan atau setara dengan 3 tahun. Jadi hasil ini juga sama dengan 1/3 dari laba per bulan yang diperoleh, yaitu labanya yaitu Rp26.154.570. Kemudian untuk membuat tabel angsuran, maka perlu dicari pokok pinjaman dan margin per bulannya, yaitu untuk pokok pinjamannya sebesar Rp7.265.158. Ini diperoleh dari modal kerja dibagi dengan 36 bulan. Sedangkan marginnya sebesar Rp1.450.032 diperoleh dari margin 20% dibagi dengan 36 bulan. Dan ini merupakan tabel angsuran dari pembiayaan pada UD Fakik. Untuk lama atau jangka waktunya yaitu sekitar 36 bulan dengan total angsuran per bulannya yaitu Rp8.718.190, sehingga total angsuran selama 3 tahun yaitu Rp313.854.840. Ya, jadi dapat disimpulkan berdasarkan analisa kualitatif meliputi aspek manajemen, produksi, pemasaran, legal, dan makroekonomi, serta analisa kuantitatif pada laporan keuangan dari UD Fakik, serta analisa kemampuan bayar, maka usaha ini layak untuk diberikan pinjaman karena telah memenuhi standar atau persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, usulan untuk pemberian pembiayaan pada UD Fakik agar dapat disetujui sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.